Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rem di Hotel Ciputra pada siang sore hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kami sampaikan kepadamu. Ini kami anak-anakmu Bapa. Kami hendak bernyanyi memuji dan muliakan Engkau. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman, kasih dan pengharapan kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Yofi Hendiawan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah pada siang sore hari ini Bapa, baik singer, worship leader, singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua Tuhan tanpa terkecuali. Ya Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau dan berkati kami. Berikan kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Dia. Kau sungguh besar Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu selain dengan pujian dan penyembahan kami. Mari sembah Tuhan sore hari ini. Kau Allah yang
menaikkan pujian ini. Katakan dari hatimu. Dengan apa kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain dengan penyembahan kita, dengan pujian kita. Inilah segenap hati kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah hati kami, inilah jiwa kami. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Kami mau menyembahmu, kami mau tinggikan Engkau selamanya Tuhanku. Mari angkat suaramu, mari tinggikan Dia. Mari senangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahanmu sore hari ini. Katakan rasa syukurmu, katakan terima kasihmu. Begitu kasihmu Tuhan, begitu besar kebaikanmu dalam hidupku. Ku mau memujimu, ku menyembahmu selamanya. Inilah hatiku Tuhan, ku serahkan padamu. Hanya padamu ku berikan hidupku, ku berikan hatiku, hanya untuk Engkau Tuhan. Selamanya ku kan menyembahmu. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami sore hari ini. Dan sekarang waktunya kami siapkan hati dan pikiran kami dengar lagi firman-Mu Tuhan. Kami tidak pernah jemu-jemu rindu untuk firman-Mu memberkati setiap hidup kami. Karena firman-Mu menuntun, mengarahkan, menasehati, menegur hidup kami. Supaya hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu ketika hidup kami menyenangkan hati Tuhan, pasti Engkau memberkati setiap hidup kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati yang lembut, supaya benih firman Allah yang ditaburkan boleh berdampak dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu sore ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Baru pertama nih saya khotbah di ruangan ini ya, temu ya. Tapi saya bersyukur saudara adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan.
Tidak lupa mengingatkan untuk pendaftaran keberangkatan ke Israel. Ya, saya beberapa waktu lalu bilang, punya aja dulu kerinduan. Siapa yang rindu pergi ke Israel boleh angkat tangan? Sama saya saudara. Sampai waktu saya jadi murid, pimpinan sekolah kitab saya bilang begini, siswa-siswi yang mau ikut saya ke Israel cukup bayar $500. Itu tahun 90-an. Saya bilang, Tuhan mungkin gak ya saya bisa ke Israel. Waktu itu masih jadi murid, saudara. Saya gak tahu nih ke depannya saya gimana nih. Jadi hamba Tuhan model gimana. Tapi gak apa-apalah, punya dulu kerinduan. Udah, saya mau ke Israel Tuhan, saya mau ke Israel. Berjalannya waktu, bertahun-tahun kemudian, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang sering kali bawa rombongan pergi ke Israel. Saya sampai minta-minta, saudara. Pak, kalau ada yang gratis ajak saya dong Pak. Kalau ada yang gratis saya rindu banget. Ya berdoa. Jawabannya hamba Tuhan tuh begitu, saudara. Doa yang banyak ya. Percaya pasti kamu berangkat. Doa ya. Teman saya satu angkatan sama saya, saudara. Berangkat bolak-balik ke Israel. Saya deketin lagi. Bro, ajak gue dong. Udah lu siapin aja $500. Lu bisa pergi sama gue. Waduh, duit dari mana, saudara? Tapi terus berdoa. Sampai akhirnya saudara, apa yang saya lakukan itu cukup untuk membuat saya bisa berangkat ke Israel. Ada satu keluarga yang tiba-tiba ajak saya pergi ke Israel. Karena tadinya dia mau ajak Romo, tapi Romonya udah tua. Dan keberangkatan kami adalah keberangkatan di udara yang dingin. Jadi Romo itu, aduh kalau udara dingin saya nggak bisa. Udah terlanjur bayar ke travel. Akhirnya ini keluarga tiba-tiba ingat saya dan dia telepon saya. Pak mau ikut nggak ke Israel? Aduh saya nggak bisa jawab beberapa menit sudah. Pak mau ke Israel nggak? Saya tanya Bapak mau ke Israel nggak? Saya jawab dengan suara hampir menangis. Mau, itu kerinduan saya. Ya udah Pak. Jadi kita ganti nama Romo jadi nama Pendeta Yofi. Berangkat saudara. Dan gak perlu bayar. Gak ada tepuk tangan juga gak apa-apa saudara. Karena saya tahu bukan saudara yang berangkat saya gitu. Tapi dimulai dari apa? Kerinduan saudara. Dan di situ saya belajar gitu, gimana sih jadi pembimbing rohani gitu. Saya perhatiin walaupun saya jadi peserta, tapi saya perhatiin ini pendeta yang membimbing kami. Oh gini tuh jadi pembimbing rohani. Nah, saya berdoa lagi di sana. Waduh, di sana adalah kesempatan bagi kita banyak berdoa, saudara. Ada banyak tempat-tempat di mana kita tuh waktu ada di situ tuh imannya dibangkitkan, saudara. Masuk tempat di mana terjadi mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Waduh, di sana adalah tempat pelipat gandaan. Doa kusuk saya, Tuhan lipat gandakan kekuatan saya, kesehatan saya, berkat saya, kepercayaan saya, lipat gandakan Tuhan. Di sini pernah terjadi pelipat gandaan. Itu saudara. Waktu kita naik ke atas Gunung Tabor, di sana saya berdoa lagi. Ada ruang Musa, ada ruang Elia. Musa seorang pemimpin yang dipilih Tuhan. Saya doa di ruang Musa. Tuhan saya mau jadi pemimpin Tuhan. Saya mau jadi pemimpin yang punya wibawa gitu. Waktu saya doa di ruang Elia, aduh saya berlutut saudara. Tuhan engkau pernah kasih kuasa kepada Elia. Dan kuasa Elia itu turun ke Elisa Tuhan. Dan saya di tempat ini doa, minta dong kuasa. Supaya ketika aku menumpangkan tanganku atas orang sakit sembuh. Tuhan taruh kuasa dong di lidah bibir mulut hambamu. Supaya ketika hamba mau menyampaikan firman Tuhan, kata-kata biasa yang saudara dengar dari orang lain, menjadi kata-kata yang diurapi Tuhan. Sehingga ketika jemaat dengar firman Tuhan, pulang berubah. Dan itu juga yang membuat saya, maaf, kalau mau naik mimbar tuh suka berlutut dulu. Salah satunya itu yang saya minta Tuhan. Yang pertama saya minta kelayakan dari Tuhan. Mau naik ke mimbar Tuhan. Yang kedua itu saya minta, taruh dong Tuhan kuasa di lidah bibir mulut saya. Supaya kata-kata biasa yang keluar dari mulut dirubah atau dibungkus dengan kuasa. Sehingga ada yang nempel di hati jemaat. Ada yang nempel di pikiran jemaat dan itu merubahkan hidup mereka. Banyak tempat untuk kita bisa berdoa di sana, saudara. Dan akhirnya saudara sampai 7 kali saya sudah berangkat ke Israel dan 7-7-nya tidak ada yang bayar. Si bro udah mau tepuk tangan tapi berhenti. Itu dimulai dari apa? Kerinduan.
dan doa. Doa itu sudah yang terus saya lakukan. Saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan ketika di mata Tuhan cukup untuk membuat sebuah tiket datang ke saya pergi ke Israel. Berangkat. Dimulai dari kerinduan ya. Nanti tanggal 15 sampai 24 November. Dan ini keberangkatan hebat nih saudara. Apa? Mampir ke Turki. Kita banyak berdoa di sana ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita masuk pada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu saya di sekolah Alkitab tahun 93, pimpinan sekolah Alkitab saya bilang begini, nanti di tahun 2000, di tahun milenium, setiap orang yang tidak mengerti teknologi, itu akan tertinggal dan tertindas oleh zaman. Itu tahun 93, saudara. Belum tahun milenium. 7 tahun kemudian baru milenium, masuk tahun 2000. Itu pimpinan sekolah Alkitab saya udah ngomong begitu. Setiap orang yang tidak tahu tentang teknologi akan tertinggal dan tertindas oleh zaman. Dan itu terbukti sekarang saudara. Artinya pimpinan sekolah Alkitab saya pada waktu itu sedang memberitahu kepada kami bahwa sebagai siswa dan siswi kami harus meningkatkan setiap potensi yang ada dalam diri kami. Dia sedang memberitahu kepada kita bahwa di sekolah Alkitab belajarnya hanya nggak cukup sudah. Nanti masuk di ladang Tuhan, Anda harus tetap belajar. Memasukkan hal-hal yang baru dalam hidup Anda. Yang kita kenal dengan upgrade, artinya meningkatkan sesuatu dalam diri kita. Itu sebenarnya pesan yang tersirat, saudara. Yang pada waktu dia ngomong, saya nggak terlalu ngerti. Maksudnya apa sih gitu. Tapi ternyata perkataannya terbukti, saudara. Siapa yang mengira perubahan ini terjadi begitu cepat pada masa pandemi, saudara. Harus mulai dengan online. Saya bicara di depan kamera tuh gugup waktu pertama, saudara. Biasa di depan banyak orang, gugup, salah-salah, saudara. Ngomong jadi nggak konsen gitu, keringetan, saudara. Kaget. Dan gereja yang tidak tahu teknologi, saudara, langsung bingung, saudara. Harus bagaimana? Itu benar, saudara. Dan kalau perkataan pimpinan sekolah Alkitab saya beritahu kepada saudara sore hari ini, berarti pesan Tuhan kepada saudara adalah upgrade diri. Amin, saudara. Tingkatkan sesuatu dalam diri kita, siapapun kita, nggak tua, nggak muda. Harus ada sesuatu yang kita tambahin dalam diri kita. Karena ternyata saudara, sesuatu yang kita tambahin dalam diri kita itu akan membuat sebesar apa berkat Tuhan diberikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita harus bisa meningkatkan sesuatu dalam diri kita untuk kita dapatkan berkat. Nah, kita lihat ayatnya, saudara. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-15. Matius pasal 25, ayatnya yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Perhatikan baik, masing-masing apa? Menurut kesanggupannya. Talenta di sini bicara tentang kepercayaan yang diberikan seorang tuan kepada bawahannya. Kepada pembantunya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Catat dengan baik firman Tuhan bilang masing-masing menurut kesanggupannya. Kalau engkau tidak sanggup dipercaya untuk dapatkan 5 kepercayaan, pasti dikasihnya 2. Ketika yang 2 pun engkau tidak bisa dipercaya karena engkau tidak punya kemampuan untuk dapetin 2 talenta, pasti engkau dapatnya 1. Amin, saudara. Tuhan ini adalah Tuhan yang pintar, yang bisa melihat potensi yang ada dalam diri bawahannya. Yang paling pintar dikasih 5, karena dia tahu kalau dikasih 5 dia akan berlipat ganda. Dia punya kemampuan untuk melipat gandakan yang 5, benar jadi 10. Kepada yang dikasih 2 karena dia percaya juga dia punya kemampuan untuk melipat gandakan yang 2. Benar jadi 4. Yang dikasih 1, aduh karena dia udah jadi pembantu juga, jadi bawahan juga, udahlah kasih 1. Gak punya kemampuan, udah 1 aja cukup. Benar. Gak bisa dia mengelola.
Maka Alkitab nggak pernah salah, masing-masing menurut kesanggupannya. Ayo kita lihat lagi, Markus pasalnya yang keempat ayat 24. Markus pasal 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Memang ini bicara tentang pemberian Tuhan. Tapi saya melihat ada sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan ini berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Artinya ketika ada peningkatan dalam diri kita, saudara, maka peningkatan yang kita lakukan dalam hidup kita juga akan membuat berkat daripada Tuhan juga meningkat dalam hidup kita. Level kepercayaan Tuhan, level berkat Tuhan itu juga meningkat sesuai dengan kapasitas yang kita tingkatkan dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh diam, saudara. Tidak pernah ada kata terlambat untuk apa? Belajar, upgrade. Kayak kita punya handphone lah, saudara. Harus di-upgrade terus. Karena ada hal-hal yang baru yang dengan hal yang lama tuh nggak bisa lagi, saudara. Satu waktu saya nemenin seorang teman saya mau beli laptop second, saudara. Kenapa beli laptop second, saya bilang. Satu, uang terbatas. Yang kedua, yang second ini bagus. Apple mereknya. Oh gitu. Ya udah, saya temenin deh. Saudara, ternyata orang itu menawarin laptop Apple itu udah tua, saudara. Walaupun speknya bagus, tapi udah tua. Saya lupa tahun berapa itu, udah ketinggalan banget. Dia sepertinya ngotot mau beli itu. Saya bilang nggak salah, Pak. Orang kita datang ke tokonya juga itu layarnya tuh masih terbuka, saudara. Sampai saya tanya, kok ini layarnya masih kebuka? Iya, baru dikenceng-kencengin, nanti tinggal di double tip ditempelin lagi bisa. Itu aja udah bikin saya kaget, saudara. Tapi speknya bagus. Dia bilang masih speknya bagus. Saya ragu gitu, Pak jangan beli itu deh. Sampai saya telepon teman saya yang kerja di bagian laptop gitu. Yang juga ada di pusat servis laptop. Saya tanya, ada teman saya mau beli laptop, mereknya Apple tahun segini-gini. Langsung jawabannya saya speaker gitu. Nih, terus gimana? Layak nggak dibeli? Saya bilang, jangan dibeli. Walaupun speknya bagus, tapi aplikasi-aplikasi yang sekarang ini berat. Jadi kalau dengan kondisi laptop di tahun itu, nggak akan kuat nantinya. Lemot, jangan dibeli. Saya sengaja kasih lihat itu. Nggak akan mampu gitu. Akhirnya dia ngerti. Dan akhirnya dia beli laptop yang baru. Yang sampai hari ini dia pakai dengan luar biasa. Dan dia bilang apa? Untungnya gue bawa lu ya. Kalau gue udah beli tuh yang itu tuh. Orang enak ya dipakai ya, lancar ya. Dalam hati, capek. Itu sudah. Nah ada berkat-berkat Tuhan nih. Kepercayaan yang luar biasa. Yang masih Tuhan mau berikan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Cuman untuk dapetin itu kita nggak bisa dengan keadaan kita yang seperti sekarang. Ada berkat-berkat tertentu yang kita bisa dapatkan dengan cara kita meningkatkan sesuatu dalam diri kita. Kalau sekarang kau sudah berdoa nih, engkau tiap hari Minggu datang ke gereja. Tapi berkat yang lebih besar yang engkau rindukan terjadi dalam hidupmu belum terjadi. Jadi engkau stuck dengan berkat yang seperti itu aja, tidak ada peningkatan. Bahkan kecenderungannya mulai menurun. Maka yang harus saudara dan saya lakukan adalah upgrade diri. Contohnya apa? Nggak bisa cuma dengar firman Tuhan di hari Minggu doang. Sekarang ada banyak ibadah-ibadah online, kok harus dengar firman Tuhan juga.
di hari yang lain. Halo? Engkau nggak bisa hanya memuji Tuhan ketika engkau datang ke tempat ini, saudara. Sementara di rumah engkau tidak pernah bertepuk tangan. Engkau tidak pernah mengangkat tanganmu. Engkau tidak pernah membuka hati dan mulutmu untuk menyembah Tuhan. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggup engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam aja. Nih saudara. Mungkin engkau berdoa 1/2 jam. Itu membuat engkau bisa ada di level ini sekarang. Tapi engkau punya kerinduan untuk dapat berkat yang lebih banyak karena engkau tahu Tuhan janji itu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Engkau tahu janji Tuhan itu. Berarti ada sesuatu yang tidak terduga yang bisa terjadi dalam hidup saudara. Cuma dengan level keadaan rohani seperti sekarang, nggak bisa itu terjadi. Maka engkau harus ningkatin diri. Mungkin dengan pemberianmu setiap kali kolekte cuma 5.000, membuat engkau ada di level sekarang. Tapi kalau engkau rindu untuk engkau lebih dan lebih lagi diberkati Tuhan, gak bisa dengan pemberian cuma 5.000. Amin. Ini gak ada pesan-pesan dari gereja untuk supaya saudara kasih persembahan lebih. No, gak ada. Saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Saudara. Upgrade. Karena berkat dari Tuhan itu selalu baru. Update. Ada yang baru terus. Coba kita lihat firman Tuhan, saudara. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu apa? Baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu baru berkat dari Tuhan. Kepercayaan daripada Tuhan. Tapi ada berkat-berkat tertentu yang kita bisa dapat ketika kita upgrade diri kita. Tuhan mau bawa kita ke satu tempat yang tinggi. Itu janji Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan hari depan penuh dengan harapan. Jalan hidup orang benar tuh naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Itu rancangan Tuhan. Berarti naik. Tapi untuk bisa naik, rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita, nggak bisa kita diam. Nggak bisa. Saudara, waktu saya masih kelas 1 SMA, saya udah TC di satu gereja, karena saya tahu lulus SMA saya mau jadi hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau kayak kakak saya, Tuhan berangkat pagi pulang malam gitu, kerja. Saya mau jadi hamba Tuhan. Dan saya rasa panggilan Tuhan ketika SMP, saudara. Saya begitu bersemangat untuk datang beribadah di gereja, saudara. Dulu saya beribadah di satu gereja, yang kalau mau ke gereja saya harus disabetin dulu sama mami saya, baru saya mau ke gereja, saudara. Masih diancam, besok hari Senin sekolah mami gak kasih uang jajan kalau kamu hari ini gak sekolah minggu, gak remaja. Baru tuh saya berangkat, saudara. Mesti disabet dulu baru saya ke gereja. Akhirnya muncul cinta mula-mula saya ketika teman saya ajak di satu gereja, saudara. Wah, semangat banget, saudara. Sampai akhirnya mami saya ngeliat semangatnya saya juga, dia sempat buang baju saya. Tinggal aja kamu di gereja. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam kamu di gereja. Mau nih, tinggal aja di gereja. Dia buang bajunya. Saya jadi bingung sama mami saya, ini maksudnya gimana sih? Nggak ke gereja disabat, ke gereja terus disabat juga. Tapi ternyata itulah panggilan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Mulai cinta Tuhan, nyapu gereja, ngepel, saudara. Nyuci mobil gembala, saudara. Bersihin gereja, nyapu gitu, saudara. Pegang overhead, dulu zamannya overhead, saudara. Itu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Nah, sementara TC, saya punya teman jago main gitar. Datang saya ke rumahnya hampir tiap hari, minta diajarin main gitar. Ajarin kunci A, kunci G, yang biasa-biasa dulu ya, G, D, sama A gitu ya. Itu aja lu bolak-balik terus lu ajarin. Saya datang minjem gitarnya dia, sudah. Nyanyi cuma satu lagu. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Itu terus lagunya gak pernah berubah. Ntar pulang sekolah saya mampir dulu ke rumah dia. Pinjam gitar dong, latihan lagi. Berkali-kali tiap hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai terus, saudara. Sampai kadang-kadang kalau saya datang ke rumah orang itu, saudara cuma meminjam gitar, gitarnya udah diumpetin sama yang lain.
bosan gue denger lu main gitar gini. Tapi saya nggak tahu pada waktu itu, saudara. Latihan. Akhirnya bisa 2 lagu, dari 2 lagu bisa 3 lagu. Saya nggak ngerti maksud Tuhan apa. Saya berangkat sekolah Alkitab. Selesai praktek sekolah Alkitab selama 9 bulan, saya praktek dan dipraktekkan di Kalimantan Tengah. Jadi pengerja di satu gereja selama 1 tahun. 1 tahun berikut saya dimasukkan oleh gembala sidang saya masuk di pedalaman Kalimantan Tengah. Dan di situ saya menjadi wakil gembala langsung. Karena gembala utamanya dari Palangkaraya. Saya 2 hari perjalanan naik perahu sungai menuju ke tempat pelayanan saya. Saudara. Dan disitulah saya jadi gembala. Bersama dengan orang Dayak asli, saudara. Ibadah dimulai dengan 10 orang. Enggak ada yang bisa main gitar. Masa ibadah nggak ada musik, nggak ada semangatnya. Maka siapa yang main musik? Saya. Untungnya mereka punya gitar. Walaupun terbata-bata. Tapi jemaat jadi bertambah dari 10 jadi 12. Mereka bilang, sekarang ibadahnya beda loh. Pendetanya sekarang bisa main musik. Gitar udah bisa kepake, enak loh sekarang ada musiknya gitu. Datang 2. Sampai akhirnya ketika saya tinggalkan tempat itu sampai hampir 30 atau 40 orang. Saya nggak ngerti kenapa saya harus datang ke rumah teman saya tiap hari. Cumanlah 1 lagu, 3 kunci latihan itu. Tapi kenapa saya mau latihan itu? Saya tahu jadi hamba Tuhan butuh itu. Harus bisa minimal main gitar. Dan saya mau untuk belajar main gitar. Dan ternyata apa yang meningkat dalam diri saya membuat saya bisa melayani di pedalaman Kalimantan Tengah. Dan membuat banyak jiwa datang ke gereja. Saudara, di sana tidak ada yang mengalahkan gereja Kalimantan Evangelis. Penuh, karena gerejanya orang Dayak. Sementara saya dari gereja Pantai Kosta di Indonesia yang dibilang miring. Karena bentar-bentar ketawa, bentar-bentar tepuk tangan, bentar-bentar nangis, bentar-bentar menjerit-menjerit. Saya bilang ini penduduk bagaimana kenapa nggak ada yang ikut kita? Kita dibilang gereja miring, Pak. Oke, ketika saya datang mulai ada musik. Tiap mereka lewat depan gereja kami mau ke gereja mereka suka nengok. Kok ada tepuk tangan sekarang ada musiknya? Sekali, 2 kali, terus lama-lama ada yang belok. Ada yang masuk. Saya tanya dong, Pak. Tinggal di mana di sini? Lo selama ini kebaktian di mana? Dari Kristen udah lama. Udah, kebaktian di mana? Di sana, Pak. Lo kok bisa kemari? Biasanya ke sana. Ada musiknya, Pak ya. Kayak ada yang menarik saya untuk belok, Pak. Begitu lewat depan gereja Bapak, kayak belok, ketarik. Kayaknya musiknya enak, ada tepuk tangannya, sukacita kayaknya, Pak. Tuh. Ternyata Tuhan mau bawa sampai saya menjadi gembala di Kalimantan Tengah di pedalaman. Dan ternyata saya bisa sampai di rancangan Tuhan di situ karena apa? Ada sesuatu yang bertambah dalam diri saya dengan saya bisa apa? Main gitar. Itu saudara. Saya mau katakan kepada saudara, kalau ada sesuatu yang bertambah dalam diri saudara, apapun itu bentuknya ada hubungannya dengan Tuhan, level berkat Tuhan akan ditambahkan dalam hidup Anda. Yang percaya berikan tepuk tangan. Contoh lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita lihat di dalam Mazmur 144 ayatnya yang pertama. Contoh kasus, saudara. Mazmur 144 ayat pertama. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Kita tahu siapa Daud, seorang raja yang tidak pernah terbebas dari masalah. Dia punya banyak musuh dari luar, bangsa-bangsa lain, dan juga musuh dari dalam. Tapi Alkitab mencatat tiap kali Daud pergi berperang, selalu kemenangan dia peroleh dalam hidupnya. Tentunya itu atas pertolongan Tuhan, betul saudara? Tapi bukan berarti Daud terima kemenangan itu dengan cara dia berdiam diri. Tanpa dia pergi berperang, pasti Tuhan kasih saya kemenangan, lalu dia diam aja. Enggak, saudara. Dia berperang, saudara. Dan inilah Mazmur yang dia tulis. Tuhan yang ngajarin dia, tangan dia untuk apa? Untuk bertempur. Dan jari-jari dia untuk berperang.
Bayangin dari seorang anak yang tidak dipandang oleh bapaknya sendiri. Waktu ada pemilihan raja, Tuhan suruh Samuel pergi ke rumah Isai. Salah satu anak Isai akan kuangkat menjadi raja menggantikan Saul. Daud nggak dipanggil. Nggak masuk kategori dia. Anak pertama gagah perkasa, udah belajar militer. Udah mau diurapi sama Samuel. Tuhan bilang, bukan yang itu. Tuhan bilang bukan. Mana lagi anakmu? Anak kedua muncul, sama. Tinggi, gede, gagah perkasa, udah belajar militer. Ini pasti nih kata Samuel dalam hati yang diurapi Tuhan, yang mau dipilih Tuhan. Udah mau diurapi, Tuhan bilang, bukan. Bukan yang itu. Sampai semua anak yang di rumah udah keluar, gak ada yang dipilih Tuhan. Samuel nanya, katanya anak Isai Tuhan. Ini udah semua muncul, kok gak ada yang dipilih Tuhan? Ada satu lagi. Samuel tanya, Isai, cuman ini kah anakmu? Ada satu lagi. Lagi di padang, nah. Lagi jaga domba. Nggak dipanggil sama bapaknya sendiri. Samuel bilang apa? Panggil. Kita tidak akan makan bersama sebelum anak itu dipanggil. Begitu Daud dipanggil, datang mukanya kemerah-merahan. Bukan karena kulitnya bagus, kebakar. Di padang sudah. Dan saya percaya Daud bau. Dulu waktu saya kecil kalau saya lagi main sampai keluar masuk ke rumah, papi saya suka marah. Cuci badan, bau matahari kamu. Saya pikir hebat banget papi saya bisa cium matahari gitu ya. Ternyata karena keringetan, karena panas, bau sudah. Dan saya percaya Daud bau, udah di padang, mukanya kemerah-merahan karena terik panas matahari, dan mainnya sama domba. Pasti bau Daud. Begitu Samuel lihat Daud, Tuhan bilang ini, urapi dia menjadi raja atas umatku. Dipilih Daud. Tuhan punya rancangan besar loh dalam hidup Daud. Yaitu apa? Mimpin bangsa Israel. Dia harus menghadapi pertempuran yang besar melawan bangsa-bangsa yang tidak suka kepada Israel. Itu rancangan Tuhan. Maka Daud dipersiapkan dari awal. Apa persiapan Daud, saudara? Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 34 sampai 35. Lihat nih awal-awalnya Daud nih. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Perhatikan, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Bayangin sudah. Sebelum Daud terima pengurapan menjadi raja atas Israel, dia udah disiapin dulu. Dengan apa saudara? Belajar bertempur. Melawan apa? Singa dan beruang. Kalau ada singa menerkam domba, kalau ada beruang menerkam domba, dikejar sama Daud. Dihajar sama Daud. Domba yang udah ada di mulut beruang dan di mulut singa dilepasin sama Daud. Dan tentunya singa dan beruang itu marah. Dan Daud bilang apa? Kalau dia berdiri, siapa yang berdiri saudara? Siapa yang berdiri? Halo? Yang berdiri siapa? Enggak, singa enggak berdiri. Yang berdiri siapa? Beruang. Tuh beruang kalau dia lagi jalan 4 kaki, lalu dia tiba-tiba berdiri, itu udah mau menyerang tuh. Maka Alkitab catat ini. Dan kalau dia berdiri, aku tarik jenggotnya, kata Daud. Kacau nih, berani banget. Aku hajar dia dan aku bunuh. Jadi Daud menerima kemenangan melawan bangsa-bangsa bukan karena dia diam. Tapi ada sesuatu yang dia lakukan. Mulai dari apa? Menghajar singa dan beruang. Dan perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan Daud kepada Saul ketika Saul, kamu siapa mau ngelawan Goliat? Dia seorang panglima pendekar dari Filistin. Gagah perkasa itu Goliat. Sampai Saul aja takut dan semua bangsa Israel takut.
Bayangin, saudara, tiap hari Goliat teriak-teriak, mana pahlawan Israel? Mana? Ayo maju 1 lawan 1. Tiap hari. Karena pertempuran zaman dulu tuh pertempurannya di lembah. Di sini bukit, bangsa Israel di bukit sana, di sini Filistin. Goliat teriak dari sini, ayo mana pahlawan kamu? Ayo 1 lawan 1. Turun, perangnya di lembah, saudara. Nggak ada yang berani, ketakutan semua. Termasuk Saul. Muncullah Daud. Aku mau lawan tuh orang. Ini yang dikatain sama Saul. Mau siapa? Kecil. Tapi dia udah biasa pakai ketapel. Dia udah biasa selepet itu singa dan beruang. Kena terus. Dia udah biasa berantem sama beruang. Bahkan dia gak takut. Bahkan Daud bilang apa? Tuh Goliat sama akan menjadi seperti binatang itu. Kuhajar dan kubunuh. Karena dia telah menghina Tuhan. Jadi sebelum dia lawan Goliat, dia sudah apa? Mengupgrade diri. Dengan belajar selepet itu singa dan beruang. Udah mulai belajar berantem lawan singa dan beruang. Mulai belajar kejar singa dan kejar beruang kalau menerkam domba kawanannya. Kejar sudah. Bukan dia diam. Dan setelah itu, dia tingkatin lagi. Setelah dia berhasil mengalahkan Goliat, tinggallah dia bersama dengan Saul. Dia menyaksikan orang-orang suruhan atau tentara-tentara Saul berperang. Dia mulai belajar, oh lawan bangsa ini strateginya begini kalau mau menang. Oh kalau melawan bangsa begini strateginya begini. Oh kalau bangsa ini tuh punya persenjataannya, dia pelajarin. Sambil dia ada di samping Saul. Dia tambahin pengetahuan, saudara. Dan begitu akhirnya dia jadi raja, tiap kali perang menang. Amin, saudara. Dia menjadi raja yang termasyur. Yang selalu memiliki kemenangan. Karena apa? Udah dipersiapin. Lihat. Tapi dia tidak akan bisa sampai menjadi raja yang mengalahkan bangsa-bangsa lain. Kalau dia diam aja. Dan tidak mengupgrade dirinya. Amin, saudara. Begitu juga dengan saudara. Percaya deh ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Ada berkat tidak terduga. Yang Tuhan masih bisa kasih buat saudara dan saya. Cuman harus ada upgrade diri dalam diri kita. Murid-murid juga pernah mengusir setan. Seseorang yang kerasukan setan. Udah ditengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak pergi-pergi tuh setan. Murid-murid jadi bingung tanya sama Yesus. Aku udah usir ini setan dalam namamu, kok gak bisa ya? Gak pergi-pergi. Yesus bilang apa? Oh, yang jenis setan ini hanya bisa diusir lewat doa plus apa? Puasa. Berarti ada sesuatu yang apa? Ditingkatkan. Yang darinya cuma doa, tambah puasa. Baru setan yang berat bisa diusir. Maka tadi saya bilang berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Tapi banyak anak Tuhan tidak bisa menggapai berkat yang lebih besar. Karena apa? Tidak ada upgrade diri. Nggak mungkin terjadi. Karena waktu kita lihat contoh yang kedua. Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-5 ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini perintah Yesus kepada Simon, tebar jalamu. Karena Simon nurut, tebar jala, tarik. Dapat sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Berarti waktu jala koyak, banyak ikan yang luar. Nggak berapa lama setelah peristiwa ini, muncul peristiwa yang hampir sama. Yuk kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 11. Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar.
153 ekor banyaknya. Perhatikan, dan sungguh pun sebanyak itu apa? Jala itu tidak koyak. Sementara di Lukas 5 ayat 6 jala mereka mulai koyak. Saudara, waktu jala mereka koyak tidak dikatakan ikan-ikan besar. Cuman jumlahnya yang besar. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Berarti apa? Jumlah, bukan ukuran ikannya. Tapi di ayat ini yang besar jumlahnya atau ikannya? Mereka menangkap ikan-ikan besar. 153 ekor. Dan sungguh pun ketika mereka dapat itu, Alkitab bilang, jala mereka tidak koyak. Kenapa? Ada upgrade. Upgrade itu artinya peningkatan. Simon punya pengalaman di Lukas pasal 5. Gue pakai jala ini banyak ikan lolos, koyak jalannya, nggak kuat jalannya. Jadi dia siapin tuh jala yang baru, yang kualitasnya lebih baik. Karena jangan-jangan Yesus suruh lagi nangkep ikan, ikannya lebih gede. Dan aku tidak mau ada ikan yang lolos. Dan benar, mereka dapat ikan-ikan besar 153 ekor dan jala mereka tidak koyak. Kenapa? Ada upgrade. Simon nggak pakai jala yang lama. Dia pakai jala yang baru yang sudah diperbaiki, yang sudah diperkuat, saudara. Yang kualitasnya ditingkatkan. Dan benar, ikan-ikan besar yang Tuhan kasih kepada Simon dan yang lain untuk ditangkap. Jala mereka enggak koyak. Tidak ada berkat yang lolos. Dan Tuhan tahu itu. Simon bawa jala yang sudah di-upgrade. Cukup untuk dapat ikan yang besar. Maka ikan-ikan besar itu disuruh sama Tuhan masuk ke jalannya Simon. Upgrade menentukan level berkat. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi keputusannya dari tangan saudara sore hari ini. Jangan terus menunggu janji-janji Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau klaim, engkau yang janji Tuhan. Engkau yang janji, engkau yang bilang. Klaim terus. Iya, Tuhan bilang, aku janji, aku mau kasih. Tapi berkat yang aku mau kasih ke kamu dengan kondisi level iman, kerohanian, kesetiaanmu, pengorbananmu gak cukup. Untuk dapetin berkat yang besar daripadaku. Haleluya, saudara. Tuhan tuh memberkati kita tidak dengan sembarangan, saudara. Tuhan lihat dulu hidup kita, pantas gak, bisa gak untuk kita diberkati dengan luar biasa. Jangan-jangan karena berkat yang besar daripada Tuhan, kita jadi suka lupa sama Tuhan, kita jadi suka lupa sama istri, kita lupa sama anak dan hidup semau diri kita sendiri. Jangan-jangan nih orang kalau aku berkati dia mau nambah istri nih, cilaka. Jangan-jangan kalau aku berkati nih biasa cukur di DPR, di bawah pohon rindang cukup, sekarang maunya di salon. Aku berkati lagi, udah gak mau di salon, pakai salon yang ada plus-plusnya. Jangan-jangan begini nih, maka Tuhan lihat, belum mampu nih untuk aku berkati dengan luar biasa. Udah yang sedikit aja dulu dah. Kan gitu, saudara. Mancing, umpannya roti, pinggir laut. Ngebayanginnya ada lumba-lumba makan. Yang nyangkut ikan sapu-sapu. Kalaupun ada lumba-lumba nyasar ke tepi pantai, begitu dia mau gigit, ngotor-ngotorin gigi gue doang nih, cuman roti. Kan gitu, saudara. Nggak bisa. Maka mau dapat ikan yang besar, jangan di pinggir laut. Agak ke tengah. Dan umpannya nggak bisa roti. Harus cumi-cumi. Harus ikan mungkin yang sekilo, biar dapat ikan yang puluhan kilo. Kan gitu, saudara. Artinya apa? Untuk dapat level berkat yang besar, harus ada upgrade dalam diri. Sekali lagi kalau engkau stuck sampai di sini, bahkan cenderung hidupmu menurun, harus ada sesuatu yang engkau upgrade. Amin.
Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Goceng melulu, gimana Tuhan mau senang? Aku udah berkati, engkau sudah 10 kali naik gaji. Udah berapa tender aku kasih ke kamu, udah berapa proyek aku kasih ke kamu, begini terus persembahanmu kepadaku. Aku udah tolong, aku udah sembuhin kamu. Kamu jatuh aku bangunin, tapi masih aja ogah-ogahan datang ke rumahku. Kan gitu jadinya, saudara. Sekali lagi kalau kita mau menghadapi atau memiliki peningkatan dalam hidup, upgrade dulu diri saudara. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan, saudara, dalam hidup ini. Minta petunjuk daripada Tuhan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, percaya masih ada mukjizat besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Masih ada perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Biar engkau sendiri yang mengerjakan mukjizat itu dalam kehidupan umat-Mu. Sebab kami tahu sampai hari ini saja kami bisa ada itu karena mukjizat yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Yang kami mau Tuhan, mukjizat itu semakin hari semakin meningkat dalam setiap kehidupan kami. Dan kalaupun mukjizat yang besar belum terjadi dalam hidup kami, mungkin karena ada sesuatu yang belum kami kerjakan dalam hidup kami. Itu sebabnya ketika Engkau berbicara lewat firman-Mu, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah salah berbicara. Kami mau mengupgrade diri kami, kesetiaan kami, pengorbanan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami mau lakukan untuk Tuhan, kami mau tingkatkan dalam hidup kami. Doa-doa kami, apapun saja Tuhan. Supaya kami percaya ketika ada sesuatu yang meningkat dalam hidup kami, level berkat Engkau juga tingkatkan dalam setiap kehidupan kami. Sempurnakan pelayanan hamba-Mu sore ini ya Tuhan, jadi berkat bagi setiap umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, yuk bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman yang begitu luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yofi untuk firman-Nya yang luar biasa. Dan kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mengundang hamba-Nya berdoa untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Materikan firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan, hingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan. Ajar kami Tuhan untuk memberi persembahan dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan yang memberi, yang belum sempat memberi, bahkan yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Sekali lagi saudara bisa memberikan lewat QR Code, lewat GoPay, OVO dan sebagainya. Baik, ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini atau ibadah di GBI Rem, boleh lambaikan tangannya, angkat tangannya. Ada? Oh ada, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Selalu ditunggu-tunggu lagi kedatangannya, kehadirannya. Kalau memang belum ada tempat ibadah yang tetap, gereja ini selalu terbuka. Kita sama-sama bertumbuh dan diberkati di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor. Luar biasa. Untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita akhiri, dari pagi saya mengajak seluruh jemaat dan luar biasa. Ceritanya begini, saya bangun tidur, saya tiba-tiba bilang sama istri saya, saya mau bikin semangat jemaat nih, saya mau bikin yel-yel. Istri saya tanya, yel-yel apa? GBI Rem.
Terus jemaat bilang bangkit, bangkit, bangkit. Terus dia bilang gini, kok bangkit, bangkit, bangkit? Emang kenapa GBI Rem? Ya saya berharap kita punya tempat besar. Dia bilang gak perlu. Ini gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nanti kamu lihat Tuhan kasih tempat yang besar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, iman saya kalah, saudara. Saya cuma bilang ya amin, amin. Jadi gimana? Bikin yang lain. Kalau tempat nanti Tuhan yang kasih, bukan dengan kekuatan kamu. Wah, saya diajarin di ceramah. Dan saya bilang amin, amin. Ya, betul, betul. Karena ini pelayanan punya Tuhan. Akhirnya saya pagi-pagi sambil siap-siap, saya bilang GBI Rem. Terus saudara nanti jawab, saya. Diberkati, saya. Terus istri saya bilang, setuju. Supaya jemaat waktu ngomong beriman, benar-benar hidupnya diberkati. Ya, kadang-kadang kita kurang mantep. Dengar khotbah terus tapi jarang diingatkan, kita diberkati. Dan saudara jawab dengan suara yang lantang, dengan iman, dengan penuh keyakinan. Saudara diberkati, berkati gak harus selalu materi. Banyak hal diberkati dalam segala hal. Jadi saya rindu saudara hari ini dengan iman jawab. Dengan suara yang keras, dengan iman, dengan hati yang penuh dengan keyakinan. GBI Rem, saya. Diberkati, saya. Saya undang kita semua bangkit berdiri sebelum kita tutup dalam doa nanti. Dengan suara yang keras. Karena dari pagi jam 9 luar biasa saudara. Jam 11, jam 1. Sekarang jam 3 harus mantap. Dengan suara yang lantang. GBI Rem. Saya. Diberkati. Saya. GBI Rem. Saya. Diberkati. Saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, luar biasa. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Kami semua sudah diberkati lewat setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan percayakan. Untuk kami masih bisa bersekutu di tempat ini. Kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih juga untuk gerejamu Tuhan yang ada di tempat ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Pastor Yofi Hendiawan, Tuhan juga berkati. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Bahkan kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakannya berhasil. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah yang keempat hari ini, juga Tuhan Yesus memberkati. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami selalu kompak sehati melayani Tuhan. Dan kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Sehingga pelayanan kami selalu kami berikan yang terbaik. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Semua kami yang ada dalam ruangan ini, tanpa terkecuali semuanya diberkati. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih, jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Jemaat yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Bahkan hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua. Berkati Tuhan tempat ini. Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, Tuhan Yesus berkati. Berkati juga kota kami, kota Jakarta. Berkati Indonesia. Berkati juga para pemimpin bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden, seluruh jajaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa sebentar kami pulang dari tempat ini. Selalu ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah kami. Karena itu Tuhan, kami mau selalu ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu.
Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu, sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai kita jumpa kembali minggu depan di tempat ini.